Pertama, yang akan dibahas pada bab ini adalah unsur-unsur faktor internal. Apa itu? Adalah hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dikatakan pada bab ini ada 5 yang mempengaruhi. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua kepribadian, yang ketiga pembelajaran, yang keempat adalah motivasi, dan yang terakhir adalah sikap. Pada pendahuluan ini saya akan bahas sekilas, misal persepsi orang terhadap sebuah brand, terhadap sebuah merek ini bagus, mengakibatkan akan bisa muncul produk KW-nya. Nah, ini terkait perilaku konsumen. Bisa jadi ada orang-orang yang membeli karena wah, ini kayaknya barangnya mirip kualitasnya tapi harga lebih murah. Nah, itu bahasan perilaku konsumen. Lalu bila kita membahas mengenai motivasi, ketika orang lapar, motivasi ada dorongan, karena artinya pada dirinya untuk makan dan ada pilihan di sana. Ketika tak ada apapun, motivasinya tinggi, apapun bisa dimakan. Itu terkait motivasi. Bagaimana lagi lebih jelasnya, kita akan mulai bahas nanti dari yang paling awal, lalu sampai dengan yang kelima, sampai dengan sikap nanti akan saya bahas ya. Persepsi dapat diterjemahkan secara sederhana apa yang kita terjemahkan dari dunia di sekeliling kita. Persepsi ini bisa muncul, saya ngasih contoh. Misal, ketika kita memikirkan ada kata orang kota. Orang kota ini secara persepsi bisa jadi dikatakan orang yang punya wawasan, orang yang kaya secara harta, tapi di satu sisi persepsi orang kota bisa jadi orang yang arogan. Nah, inilah persepsi-persepsi yang dimainkan misal pada film-film ataupun sinetron. Persepsi ini bisa muncul terkait produk, terkait harga, terkait saluran distribusi, terkait promosi, dan pendukung fisik. Saya coba jelaskan dengan contoh persepsi produk, misal ketika ada kompor gas dan minyak tanah. Persepsinya ketika muncul kompor gas, orang-orang secara produk ini bingung bagaimana mengoperasikan dan sebagainya. Persepsi yang muncul misalnya. Lalu terkait harga. Ketika ada kompor gas, contoh yang sama, waduh ini harganya gasnya akan mahal. Gimana ini? Muncul awal-awal ada kehebohan di sana. Lalu persepsi tentang saluran distribusi. Saya masih menggunakan contoh yang sama. Tabung gas dulu dikatakan sulit untuk didapatkan. Walaupun sekarang ini sudah bisa kirim, udah ada yang berkeliling menjual. Nah, itu kan persepsi dulu dan sekarang sudah menjadi berbeda terkait saluran distribusi. Yang keempat tentang promosi. Saya ambil contoh, misal ada orang yang ingin meminjam sejumlah dana dengan jaminan misal BPKB. Iklannya seperti apa? Dalam waktu sekian lama bisa cair, misalnya. Itu kan terkait promosi. Lalu yang terakhir tentang pendukung fisik. Ambil contoh kondisi dari stasiun kereta api. Kondisi yang dulu dengan sekarang, pendukung fisik, kebersihan, apakah keamanannya. Orang-orang yang pernah naik kereta api pada beberapa puluh tahun yang lalu, dalam persepsinya ini dianggap bahwa stasiun itu penuh dengan copet, kebersihannya tak terjaga. Nah, ini bisa jadi kontras dengan kondisi yang saat ini. Itu dia terkait persepsi. Terkait kepribadian, ada beberapa poin yang akan saya kemukakan. Poin yang pertama adalah yang namanya kepribadian itu berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Poin yang kedua, bahwa yang namanya kepribadian itu terkait sikap yang konsisten. Oke. Dan poin yang terakhir, yang ketiga adalah kepribadian itu bisa berubah pada seseorang. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah yang mungkin bisa merubah kepribadian? Yang bisanya adalah saat dirasakan adanya kepuasan.
Oke, jadi ketika ada orang melihat sebuah produk dari sudut pandang pelaku konsumen, wah ini barangnya memuaskan saya, punya fitur yang lebih misalnya yang bisa diaktifkan. Setelah ada kepuasan terkait apa ya, kelebihan di sana. Setelah adanya kepuasan, adanya poin juga kelebihan. Nah, itulah hal-hal yang nanti bisa membuat kepribadian berubah yang dikaitkan dengan perilaku konsumen. Dari kelebihan, dari kepuasan ini nanti ujung-ujungnya akan membuat sebuah loyalitas. Itu dia terkait dengan kepribadian. Schiffman and Canuck pada tahun 1999 memiliki definisi dari pembelajaran. Dikatakan bahwa pembelajaran itu seseorang mendapatkan pengalaman, seseorang mendapatkan pelajaran untuk bertindak di masa depan apabila menghadapi situasi yang sama ataupun mirip. Dari definisi tersebut kita dapat melakukan analisa bahwa ini terjadi di pasca pembelian. Ketika konsumen sudah membeli sebuah produk, maka dia akan bisa menyimpulkan apakah akan puas terhadap produk ini, kurang puas, atau bahkan tidak puas. Ketika kepuasan terjadi, yang terjadi adalah dia bisa melakukan pembelian ulang atau merekomendasikan kepada orang terdekat. Ketika kurang puas, mungkin yang terjadi ya dongkol, hatinya tidak akan membeli kembali. Yang perlu diwaspadai oleh para pelaku usaha adalah ketika dia tidak puas. Makanya seringkali ada slogan, bila tidak puas hubungi kami, bila puas beritahu orang lain. Kan kadang-kadang di beberapa toko seperti demikian. Ini diwaspadai agar kalau tidak puas malah ngasih tahu kepada orang-orang terdekat. Ya akibatnya semakin banyak yang nanti akan tak mau membeli produk ini. Kunci untuk pelaku usaha adalah untuk mengontrol kepuasan ini adalah jujur. Ketika jujur dengan spek yang ada ditawarkan, lalu ditanyakan kebutuhannya seperti apa, bahkan melakukan rekomendasi sebaiknya melakukan pembelian yang mana, ini akan lebih menguntungkan pelaku usaha. Karena nanti konsumen tak akan merasa dibohongi ataupun dimanipulasi. Motivasi memiliki definisi menurut Schiffman and Canuck adalah dorongan dari dalam diri untuk memenuhi kebutuhan yang tak terpenuhi. Ya, jadi adanya dorongan sekali lagi yang bisa memaksa untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Terkait motivasi ini akan terkait dengan kepribadian. Lalu yang kedua terkait dengan pengalaman kepuasannya. Maka untuk para pelaku usaha, hal-hal yang disarankan bagaimana Anda bisa memotivasi seseorang sehingga need and want-nya itu muncul, keinginan dan kebutuhannya. Salah satu caranya membuat dengan produk murah misalnya. Ya, ada harga yang lebih murah, ini akan menarik minat orang untuk beli, untuk mencoba. Apalagi contoh yang lain, ketika sebuah barang langka lalu kemudian ada di sebuah tempat, nah ini juga akan membuat motivasi lebih. Sambil contoh, ada produk mie instan, ya lebih tepatnya ada mie goreng yang hanya dijual di Pulau Bali. Ketika itu kami sekeluarga sedang ada tugas ke sana, dan istri menemukan itu membeli dalam produk yang banyak. Alasannya karena tidak bisa ditemukan di Pulau Jawa. Yang ingin saya tekankan di sini, ketika sebuah produk yang tadinya langka kemudian ditemukan, maka ini yang akan membawa motivasi untuk melakukan pembelian. Sikap dari kacamata perilaku konsumen adalah kondisi dalam diri untuk memutuskan suka atau tidak terhadap sebuah situasi. Schiffman and Canuck mengatakan demikian. Yang namanya konsumen akan menyukai pelayanan yang cepat, menyenangkan. Oke, maka kita sebagai pelaku usaha perlu peka ini yang disukai oleh konsumen ini apa. Ketika kita akan mengarah ke apa yang disukai dan yang menyenangkan ini, kita bisa mengarahkan dari product knowledge. Karena ketika konsumen
tahu atau paham tentang produk, maka keinginannya untuk membeli bisa bertambah. Karena bisa jadi paham ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Itu dia bagaimana tentang sikap yang perlu kita kondisikan.